Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di akhir praktek pada hari ini, saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman terkait dengan masalah gangguan kejiwaan yang seringkali muncul di masa wabah seperti ini. Di dalam praktek saya sehari-hari yang masih berpraktek dari Senin sampai Sabtu, saya masih menerima pasien sekitaran sampai 10 pasien untuk pasien langsung dan 10 pasien untuk konsultasi online biasanya. Walaupun tidak semuanya bisa ditangani, tentunya tidak seperti biasa, tapi konsultasi belakangan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan kehidupan sehari-hari sebelum masa wabah. Yang berbeda mungkin adalah jumlah pasien ini kebanyakan adalah pasien yang berkaitan dengan masalah wabah belakangan ini. Jadi beberapa pasien mengeluhkan adanya gejala-gejala yang kambuh kembali walaupun sudah dalam keadaan yang cukup stabil sebelumnya, atau ada beberapa yang baru, pasien baru yang datang dengan keluhan ketidaknyamanan akibat kondisi wabah ini. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan kondisi kecemasan tentunya kita sudah pahami di berbagai video yang pernah saya posting bahwa itu bisa saja berkaitan dengan adanya suatu perubahan di dalam kehidupan kita, suatu tekanan yang membuat kita tidak nyaman dengan kehidupan ini dan membuat kita merasakan ketidaknyamanan yang terus-menerus. Saya ingin sedikit berbicara tentang bagaimana orang bisa mengalami gangguan kecemasan akibat COVID-19 ini atau wabah belakangan ini. Salah satunya adalah karena ketidakstabilan sistem saraf pusat yang diakibatkan karena terlalu masifnya berita-berita terkait dengan COVID-19. Namun belakangan ini kalau saya lihat di media, banyak yang berkaitan dengan COVID ini sudah lebih banyak yang baik-baik ya. Maksudnya kondisi kesembuhan, bahwa kondisi COVID ini akan segera berlalu gitu ya dalam tahun ini mudah-mudahan, dan mungkin akibat dampaknya masih belum terasa ada perubahan, tapi setidaknya kita punya harapan bahwa kondisi ini akan segera berakhir. Namun buat sebagian orang keadaan ini telah membuat dia tidak nyaman, dan ini yang membuat kondisi-kondisi seperti gangguan kecemasan bisa berulang. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti misalnya tekanan yang sudah lama sebenarnya ada, tetapi baru muncul setelah kondisi COVID-19 ini berlangsung. Ini biasanya pada contoh-contoh kasus di mana orang itu sebenarnya memang di dalam kehidupan sehari-harinya cukup lumayan banyak masalah, tetapi dia masih bisa handle sebelumnya. Tapi kemudian karena tiba-tiba ada COVID-19 ini yang cukup signifikan mengubah kehidupan dia, akhirnya terjadilah stres awal pertama yang berupa misalnya gangguan tidur, serangan panik, ataupun gangguan kecemasan lain seperti pikiran-pikiran yang terus-menerus ke arah kondisi yang tidak stabil ataupun ketidakmampuan untuk mengatasi kecemasannya. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita temukan baik pada pasien yang baru ya, yang baru pertama kali datang ke dokter jiwa seperti tadi pagi ada, atau yang sudah pernah kemudian dia sembuh ya. Bahkan sudah lama tuh saya punya pasien yang sudah sembuh 3-5 tahun, kemudian dia datang lagi ke saya karena berulang akibat kondisi COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat orang ini memang sudah punya kecenderungan ya, kemudian dia berulang. Lalu karakter kedua pasien yang sering datang adalah awalnya dia oke-oke aja, semuanya bagus-bagus saja, dan karena COVID-19 ini mengubah kehidupannya cukup signifikan, maka dia mulai mengalami gejala-gejala kecemasan dan tidak dia dapat handle segera. Ada yang kondisi seperti ini datang itu bahkan baru 1-2 hari setelah mengalami gejala ya, jadi cukup cepat dia untuk mendapatkan atau meminta pertolongan, atau ada juga sih sekitar 1-2 minggu. Tapi kalau kita lihat orang seperti ini cukup cepat ingin mendapatkan pertolongan mengatasi gejalanya tersebut. Sehingga kalau kita lihat kalau kasusnya seperti ini biasanya saya tidak terlalu memberikan pengobatan fully ya, seperti full dose seperti misalnya untuk rencana 3 bulan atau 6 bulan ketika saya menghadapi kasus-kasus gangguan cemas yang sudah lama. Tapi biasanya kita coba bantu dengan obat yang membantu menenangkan
dan mengencourage atau mendukung si pasien untuk segera bisa lepas dari keadaannya. Beberapa teknik sederhana seperti relaksasi, kemudian juga menghindari asupan-asupan berita-berita tentang COVID yang terlalu masif ya, terus menerus, maka itu bisa membantu si pasien untuk melewatinya segera. Pada kasus-kasus yang cukup stabil, biasanya kondisi ini bisa dilewati hanya dalam 1-2 minggu ke depan dan akhirnya bisa lepas obat juga. Jadi tidak perlu terlalu banyak bergantung dengan obat. Kasus ketiga adalah memang dalam perjalanan. Jadi si pasien sebenarnya memang masih dalam proses perjalanan pengobatan gangguan kejiwaannya. Dalam hal ini banyak kan pasien saya tuh cemas, psikosomatik ya, sebagian kecil depresi. Kemudian akibat COVID ini, maka obat yang tadinya cukup bantu membuat dia lebih nyaman, itu agak susah untuk membantunya keadaannya nyaman. Jadi artinya si pasien butuh dosis yang lebih tinggi untuk membuat dia lebih stabil keadaannya. Memang kebanyakan obat yang saya berikan sendiri dosisnya tidak terlalu besar ya, dosisnya relatif lebih kecil. Tapi ketika kondisi ini sudah lama, 1-2 bulan terjadi, maka kondisi ini membuat si pasien merasakan kecemasan dan akhirnya membuat dia harus menambah dosis obatnya. Nah, yang seperti ini juga banyak kita temukan di beberapa hari belakangan ini. Jadi keadaan yang berkaitan dengan COVID membuat gangguan kecemasannya itu sedang dalam pengobatan, dia perlu dosis lebih tinggi. Atau ada pasien-pasien tertentu yang sudah mulai mau turun dosis, ada COVID datang, dia naik lagi dosisnya ke dosis terapi yang sebelumnya. Jadi awalnya udah mau turun dosisnya, kemudian dia harus naik kembali. Yang disebabkan karena keadaan COVID-19 ini. Yang kita tahu memang kebanyakan pikiran-pikiran itu bisa datang kapan saja. Sudah diupayakan untuk dikurangi atau nafikan ya, maksudnya udah sana-sana gitu ya. Tapi nggak gampang sih memang. Kalau saya lihat ada beberapa kasus gangguan kecemasan yang cukup persisten datang kepada pasien dan akan sulit buat si pasien untuk mengelola pikiran dan kecemasannya tersebut. Sehingga mau tidak mau pengobatan di awal itu sangat membantu. Saya kira tidak perlu khawatir dengan pengobatan yang akhirnya harus ditingkatkan dosisnya, dimulai kembali, atau mulai dengan pengobatan seperti pasien-pasien yang tadi yang baru awal datang setelah keadaan COVID-19 ini, karena pada dasarnya pengobatan untuk membantu mempersiapkan sistem pikiran kita, dalam hal ini otak, menjadi lebih baik lagi. Dan tidak perlu khawatir dengan pengobatan psikiatri karena pastinya akan membantu teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan ataupun gejala psikosomatik akibat kecemasan tersebut untuk menjadi lebih stabil dan baik kembali. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang masih berjuang untuk melepaskan diri dari kecemasan, tetap semangat ya, tetap fokus pada apa yang kita harapkan terjadi. Dan buat yang cemas akibat wabah ini, kurangi kecemasannya, terima apa adanya. Saya yakin semuanya akan segera berakhir. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah kembali bisa normal, dan kita semua setidaknya kalaupun tidak kembali normal seperti dulu lagi, setidaknya kita mampu beradaptasi dengan hal yang baru yang akan kita hadapi ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di video saya selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah. Bye-bye.